Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market naik lagi sebesar 1,07%. Dengan total market cap mencapai di 3,36 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. Oke, langsung aja kita lihat ke chartnya. Untuk kondisi BTC sekarang, dia sayangnya masih ke reject oleh 109.503 begitu. Jadi week tertinggi kemarin itu mencapai di 109.717, sempat di atas sedikit. Tetapi sayangnya tetap ke reject dan daily close-nya masih sedikit di bawah dari 109.503. Itu yang gak terlalu bagusnya. Nah, tapi good news-nya apa? Good newsnya weekly close-nya sedikit di atas dari struktur di sini ya di Mei kemarin begitu. Jadi technically speaking ini adalah weekly close tertinggi sepanjang masa di BTC ya, karena sebelumnya tertinggi itu di sini ya di angka 109.068 ya, 109.068 USD, sementara jam 7 pagi tadi di angka 109.233 ya. That's the good news. Nah, tetapi ya lumayan tipis, nggak terlalu berbeda jauh dibandingkan dengan sebelumnya gitu. Dan secara daily-nya pun maupun weekly-nya masih ke reject oleh 109.503 begitu. Jadi overall oke ya. Dia masih tetap membuat weekly close tertinggi sepanjang masa, tapi karena tipis seperti ini ya lebih baik kita lihat minggu depan. Ya, semoga minggu depan ada momentum yang cukup yang dibuat oleh Bitcoin sehingga dia bisa weekly close signifikan di atas dari 109.503 begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas dulu ini deh ya, kita akan bahas dulu BSB. BSB sekarang sudah di angka 99.475, sudah mendekati ke 100.000 nih ya. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau sampai amit-amit ya 109.503 ini masih menjadi resisten dan ini menjadi satu double top yang sedikit lebih tinggi ya, top keduanya. Nah, kita masih ada BSB untuk ya kasarnya menjadi safety belt kita untuk nggak kena atau nggak jebol dari 100.000 ya. Karena kalau sampai jebol dari 100.000 di daily maupun di weekly, ya seperti yang sudah terjadi di Desember dan di Februari lah ya, Januari Februari, ya setiap kali jebol 100.000 biasanya BTC momentumnya akan lanjut drop begitu ya. Ya two out of two ya selalu balik ke 91.000. Nah, males kan kalau sampai balik ke sana begitu ya. Apalagi ngomongin kalau secara teori cycle udah semakin mendekat nih ya. Kalau sekarang kita sampai ke daerah situ, ya apa namanya, buang-buang waktu gitu. Kalau secara teori cycle kita udah makin dekat ke kuartal 4 kan begitu ya. Jadi ya semoga BTC secepat mungkin ketemu momentum. Dan selain itu juga yang lebih penting lagi mungkin adalah secara makroekonomiksnya, harapannya adalah BTCD ya, sorry bukan BTCD sih lebih tepatnya ya. Ya ini soalnya sepakai sama BTCD. Harapan kita adalah balance sheet mulai netral ya. Balance sheet mulai netral dan ujung-ujungnya kita bisa masuk ke altcoin season begitu. Ya itu harapan yang the bestnya seperti itu. Nah, tentunya itu bisa ke-trigger dengan kebijakan The Fed begitu ya, dan itu biasanya akan sepaket juga sama interest rate yang mulai turun lagi begitu ya. Jadi kalau mau ditanya Bang, yang paling idealnya seperti apa? Paling idealnya BTC seperti yang tadi kita bahas ya, tetap bisa menemukan momentumnya ya, bisa lanjut lagi naik ya. Plus kalau secara makroekonomiksnya adalah ya ini ya, makroekonomiksnya harapannya adalah interest rate lanjut turun dan balance sheet mulai netral atau lebih idealnya lagi mulai masuk ke QE naik begitu. Nah, kalau itu terjadi, historically speaking, kita akan mendapatkan altcoin season begitu ya. Nah, tapi kalau nggak dapat gimana Bang? Ya selama ini belum pernah nggak dapat. Kalau sampai nggak dapat, ya jangan-jangan pertama kali kita nggak dapat altcoin season, dan ya what a shame kalau seperti itu. Ya, tapi at least for now kita belum pernah dapat tanpa altcoin season sejak 2017 begitu. Karena sebelumnya lagi ya sebenarnya altcoin season is not really a thing ya. Dan di masa-masa sebelumnya 2014, 2015, 16 gitu ya. Ini BTC dominasi total aja. Altcoin itu sangat kecil, cuma paling 1% something, 2% something gitu ya. Nah, di 2016, 2017 ya, bahkan sampai arguably 2018. Nah, disitulah baru ya ada apa ya? Ada notion bahwa
ada altcoin season nih, di mana altcoin akan mengoutperform BTC begitu. Tapi ya sebelum lagi belum ada begitu. Nah, tapi sekali lagi ya, itu semua terjadi dalam kondisi ya apa namanya, balance sheet minimal netral atau naik gitu, dan interest rate ya lebih bagusnya turun begitu ya. Sekali lagi, kalau kita nggak dapat balance sheet yang netral atau naik ya di cycle ini, ya mungkin saja kita pertama kalinya ya sejak 2017-2016 kita nggak dapat altcoin season begitu. Karena datanya menunjukkan seperti itu, dan at least sampai sekarang ya masih sangat akurat kan. Ya lihat, masih QT terus, nggak masuk altcoin season kan ya. Nah, di sini juga sama nih ya. Sebelum mereka masuk ke QE di 2019, lihat naik lagi, fake out lagi kan. BTCD naik lagi, dan alts underperform lagi begitu. Nah, tapi saat sudah mulai bergeser makroekonomiknya dari QT ke QE, nah mulai dia melemah begitu. Walaupun ada fake out terakhir di sini nih ya, fake out terakhir banget ya. Mungkin banyak orang panik di sini. Dan ini melawan statistik sebenarnya. Tapi setelah itu apa? Ternyata cuma kapitulasi. Itu adalah trigger untuk kapitulasi. Begitu ya. Jadi udah tinggal kita lihat saja apakah makroekonomik akan membaik, apakah The Fed akan membuat balance sheet-nya mulai netral gitu, atau bahkan lebih dramatis lagi kalau tiba-tiba kita masuk ke QE begitu ya. Oke, itu aja kurang lebih untuk ini ya, untuk makronya kayaknya. Oh, nyaris lupa newsnya malah ya. Untuk newsnya ini datang dari US ya, technically speaking, di mana Michael Saylor baru saja akan mengextend strategi Bitcoin holdings mereka begitu. Dan target mereka itu mencapai ke 600.000 BTC. Jadi milestone mereka itu sampai ke 600.000. Nah, nggak tahu nih setelah 600.000 akan lanjut atau enggak, tapi mereka bilang milestone mereka 600.000 nih ya. Nah, jadi apa namanya, intinya mereka terus melakukan pembelian, dan pembeliannya uniknya ini seperti ini ya, sebenarnya bisa dibilang ini adalah strategi DCA murni ya, di mana dilakukan kalau nggak salah per seminggu sekali begitu ya. Jadi dia buying streak sampai ke 600K begitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Bitcoin Treasury Companies ya, berarti bukan cuma si strategi sih, tapi berbagai macam company juga yang memiliki Bitcoin dalam treasury mereka. Itu mereka keep stockpiling sebenarnya ya. Mereka melakukan bahkan bukan cuma stockpiling, tapi agresif stockpiling ya. Dimana di minggu lalu tuh 8.400 BTC yang mereka akumulasi. Jadi sebenarnya sekali lagi ya, the smart money, the big guys are still buying gitu, di saat-saat masa-masa lu nggak deh. Jadi ya mungkin ya mereka actually get the power of DCA begitu ya. Dan untuk sekarang ya, strategi ini buat yang nggak tahu ya, strategi itu nama baru dari MicroStrategy. Jadi namanya kan awalnya tuh MicroStrategy tahun kemarin tuh, tahun ini ya, kayaknya tahun kemarin deh kalau nggak salah ya. Itu dia ubah nama, si Saylor, dia ubah nama ini jadi strategi aja begitu. Nah, sekarang mereka menghold 597.325 BTC yang value-nya itu senilai 64,57 miliar USD. Sekali lagi gue ulang ya, 64,57 miliar USD. Silakan dikalikan 16.300 atau 400 lah, daerah situlah. Jadi luar biasa besar ya. Ya udah sih begitu aja ya. Dan apa namanya, gue harap dengan gue ngasih lihat ini lo jadi lebih melek ya. The big guys are they keep accumulating begitu ya. Yang sering bolong-bolong akumulasinya, yang banyak nunggu di bawah dulu ya, itu ya lu gitu ya. Big money terus melakukan akumulasi begitu ya. Oke, Economic Calendar hari ini sesuai dengan pembahasan kemarin ya. Hari ini kita nggak ada data penting, hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke TA gitu ya. Sip, beres kurang lebih seperti itu ya makronya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah.
Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi mengingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap atur resiko juga, karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refractory bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita sudah dapat posisi short ya, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 109.503. Nah, posisi short kita ini target TP-nya bisa beberapa nih. Ya, buat yang konservatif boleh pilih nih, ada di sini atau di sini. Ya, tipis-tipis lah perbedaannya, tapi lo boleh pilih antara di 108.400 atau di 108.000 lebih 39 USD begitu. Itu untuk target TP posisi short yang lebih konservatif. Nah, buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan target TP-nya di angka 107.274 begitu ya. Oke, posisi spotnya sebenarnya masih sama seperti kemarin ya. Di angka 107.274, lalu di EMA 50 dan 20 yang confluence ya, dengan juga 106.238, karena ini cukup dekat, kita jadikan satu saja, lu tinggal pilih yang mana yang lu mau ya. Lalu ada juga di angka 104.828 gitu. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi long kan udah profit. Sayangnya posisi shortnya ya tidak profit ya. Retest 1, retest 2 malah jebol naik ke atas. Ya sudah, artinya kena cut loss. Jadi ya trading itu nggak selalu profit ya. Kalau selalu profit ya semua orang udah nggak ada yang mau kerja. Yalah tinggal duduk di rumah gitu kan ya. Tapi pada faktanya nggak segampang itu ya. So untuk yang Ethereum sayangnya kena cut loss ya. Nah, selanjutnya untuk posisi spotnya karena terjadi reclaim, jadi sekarang posisi spotnya itu ada di angka 2.552, lalu di MA 50 dan juga di MA 200 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini ya. Sebelum kita tutup seperti biasa kita akan masuk ke wejangan dulu deh ya. Nah, wejangan ini lebih ke untuk semuanya dan ini bukan lebih ke teknis ya, ini lebih kayak ke mungkin ngomongin mindset lah begitu ya. Mindset yang sering kali gue lihat itu ada di Indo ya terutama ya, mindset yang sering gue lihat tuh orang-orang kayaknya tuh salah berpikir gitu untuk investasi, tujuan investasi gitu ya. Orang-orang tuh masih kayak anak-anak kecil kalau gue perhatiin, cukup banyak yang seperti itu ya. Walaupun ada juga yang enggak ya, tapi kalau ngomong secara mayoritas gitu yang gue lihat dalam kehidupan gue langsung gitu ya, kehidupan offline gue mungkin dalam tanda kutip ya, kehidupan offline, lalu gue ngelihat beberapa orang juga di sosmed gitu ya. Kayaknya masih banyak sekali yang berpikir bahwa tujuan investasi itu adalah untuk dapat duit gede and then gue bisa spend for something
gitu ya. Wah gue pengen beli iPhone nih, makanya gue berharap BTC naik gitu. Atau gue pengen ganti mobil nih ya. Jadi kayak semuanya tuh bentuknya konsumtif. Nggak apa-apa konsumtif, tapi setelah lu punya aset yang besar, begitu loh. Ya, punya aset yang besar sampai yang konsumtif ini kecil sekali, begitu. Ya jadi maksudnya contohnya kayak gimana? Contohnya kita tuh harusnya berpikir di market itu untuk meleverage kekayaan kita, meningkatkan kekayaan kita, begitu ya. Nah misalkan ya satu cycle ini misalkan kita anggaplah lu masukin di awal tuh ya anggap 100 juta lah gitu ya. Anggap lu cuma pure BTC aja, berarti nggak ditambah-tambah yang lain ya. Ya anggap lu misalkan harga rata-rata ya, kan mungkin lu bareng-bareng TCI nih. Dari harga berapa nih berarti ya? Ntar kita masuk ke weekly dulu biar lebih nggak pusing ya. Nah, misalkan lu, wah gila bang, gue bener-bener dapat dari bawah banget bang. Gue akumulasi dari bener-bener bottom. Tapi kan karena terus di ke atas, misalkan harga rata-rata gue jadi 30.000 deh misalkan. Nah, itu ke harga sekarang, itu berarti lu misalkan udah profit 243%. Begitu ya. Berarti dari misalkan dana, anggap lu misalkan berapa ya? 100 juta lah misalkan gitu ya. 100 juta udah jadi berapa tuh? 243 berarti kan. Wow, not bad at all begitu. Nah, tapi kadang-kadang yang suka jadi sedikit menyedihkan tuh apa? Wah, dari segini gue bisa beli apa ya? Nah, itu mindset yang menurut gue salah begitu ya. Nah, dari situ lu TP dulu ya, udah gitu ya lu itu jadikan sebagai jadikan sebagai uang untuk diputar lagi ke depannya. Lu boleh, wah tapi bang kalau gitu caranya kapan gue senang-senang? Boleh lu ambil misalkan sebagian. Gue mau ambil 20%. Atau gue mau ambil, biar gampang lah ya hitungnya, gue mau ambil 10% dari hasil profit gue. Tadi kan berarti ya, atau jangan hasil profit lah, dari keseluruhan porto gue. Tadi kan 240 something, ya udah berarti gue ambil 20 something gitu. Ya itu not bad kan? Enak kan? Sebenarnya seperti itu. Nah cuman kebanyakan orang tuh udah, yang penting udah gue profit dari hasil investasi gue. Nah udah langsung mikirnya udah panasnya gue pengen belanja apa nih, gue pengen belanja apa. Boleh belanja, nggak ada masalahnya, self reward itu nggak masalah. Tapi kalau gue perhatiin generasi muda ini self rewardnya terlalu berlebihan gitu loh ya. Ada beberapa teman satu juga gitu ya, yang ya mereka bilang gitu, saat mereka setiap gajian tuh habis aja gitu. Dipikir kenapa habis, maksudnya kok bisa gitu, padahal sebenarnya gaji nggak kecil-kecil amat gitu ya. Ya ujung-ujungnya apa, lifestyle, self reward lah. Masa kita udah capek-capek kerja begini ya. Atau kadang-kadang gini, terlalu berat sama title. Misalkan gue manajer, masa manajer cuma pakai mobil begini ya, gue harus nyicil mobil A dong. Masa gue seorang manajer regional atau manajer apalah ya, gue nggak hafal nama-namanya ya, jujurnya ya. Ya tapi intinya, wah ini posisi gue lumayan tinggi, masa rumah gue di tempat sini, masa di perumahan sini kurang keren dong, malu. Nah, kenapa harus malu begitu ya? Walaupun gue ngerti pasti ada tekanan lah ya, dari tempat kerja, dari tempat pergaulan lo. Wah masa lu begitu-begitu aja ya. Nah makanya supaya lu nggak dapet pressure dari itu, apa, lu jangan ngomong-ngomong lu investasi sebenarnya ya. Lu jangan ngomong-ngomong lu investasi, lu tiba-tiba kaya aja, boom, udah berapa lama tiba-tiba temen lu kok lu bisa tiba-tiba punya ini punya itu. Wah lu menang apa nih? Nah lu bisa ngomong, gua nggak menang apa-apa ya, gua memang investasi dari dulu, gua sebenarnya mampu dari dulu, tapi ya gua belum paksakan. Nah kita harus bedakan mampu sama dipaksakan, begitu loh ya. Kalau dipaksakan lu beli habis duitnya semua ya. Kalau menurut gua mampu tuh apa, minimal lu bisa beli 2 kali begitu ya. Misalkan lu mau beli HP gitu, HP harga 20 juta ya, sekarang gila juga ya pikir-pikirnya. Kalau nginget gue zaman dulu waktu masih SMP SMA nggak denger HP 20 juta tuh kayaknya mungkin mau muntah darah dengarnya. Itu HP apaan gitu ya. Ya tapi sekarang pada faktanya banyak HP 20 jutaan gitu kan ya. Nah lu pengen beli HP 20 jutaan, pastikan lu minimal punya 40, bahkan lebih bagus lagi kalau lu punya 60 begitu. Jangan duit masih 19, udah deh gue minjem dulu 1 juta. Nah itu konyol luar biasa ya, konyol, tapi pada faktanya banyak yang melakukan itu kan. Ya, gue udah pernah bahas dulu di video gue mengenai kenapa hidup kita banyak tekanan. Ya, ingat rumus fisika ya. Kalau kita kebanyakan gaya, itu ujungnya kita akan tertekan. Ya, gara-gara kebanyakan gaya. Gitu. Jadi ingat ya, the goal is to be rich, not to look rich. Ya, buat yang mungkin Inggrisnya belepotan, gue bikin sedikit kayak apa, gue translate ke Indo ya. Tujuan utama kita itu jadi beneran kaya, bukan cuma terlihat kaya ya. Kalau cuma terlihat kaya banyak yang bullshit. Gue aja baru tahu ternyata ada orang yang
kerjaannya tuh nyewain iPhone ya, nyewain baju branded, tas-tas branded itu laku sekali sekarang. Berarti artinya apa kan? Kebanyakan gaya gitu loh ya. Ingat, semakin gaya lu kebanyakan, makin banyak tekanan dalam hidup ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan apa? Selam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.